Halo semuanya, nama saya Kenix, mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang hukum perbankan dengan mengangkat materi rahasia bank. Video penjelasan ini akan saya buat dalam bentuk animasi singkat dari hasil materi-materi yang telah saya pahami. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Rahasia bank, teori, dasar hukum, informasi yang harus dirahasiakan, dan pengecualian. Apa sih itu rahasia bank? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 76 Pasal 36, rahasia bank ini mencakup seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Pasal 1 Angka 28, rahasia bank merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 14 merupakan pengertian rahasia bank menurut perbankan syariah, yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian sebelumnya, masih mengenai nasabah dan simpanannya. Undang-undang berikut ini merupakan dasar hukum yang menjadi pokok aturan dari materi rahasia bank. Jadi, apa saja yang harus dirahasiakan? Dibagi menjadi dua garis besar, yaitu keterangan nasabah penyimpan dan keterangan simpanannya. Keterangan nasabah penyimpan mencakup data diri atau identitas nasabah, pendapatan nasabah, serta berita transaksi yang tentunya personal. Sedangkan keterangan simpanannya mencakup nominal tabungan, nomor rekening, serta PIN rekening nasabah atau hal-hal yang berhubungan dengan simpanannya. Teori rahasia bank. Teori ini terbagi menjadi dua, yakni absolute theory dan relative theory. Sebelum masuk ke inti pembahasan teori, kita perlu mengetahui alasan diperlukannya teori rahasia bank, yaitu adalah untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Pertama, teori rahasia bank bersifat mutlak. Inti dari teori ini adalah bank wajib menyimpan, menutup rahasia atau keterangan nasabah penyimpannya tanpa terkecuali. Yang berarti juga dengan teori ini, bahkan dengan hukum pun juga akan sangat sulit untuk menerobos. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Swiss. Kelebihan dari absolute teori ini adalah nasabah penyimpan akan merasa sangat aman dan percaya pada banknya karena keterangan mereka dijaga ketat. Sedangkan kelemahan teori ini adalah individualis atau hanya mementingkan hak individu, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan negara. Kedua, teori rahasia bank bersifat relatif. Bank wajib menyimpan keterangan nasabah penyimpannya. Namun, bila ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka bank juga boleh membuka keterangan nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan, teori inilah yang menimbulkan adanya pengecualian. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Indonesia dan Singapura. Kelebihan teori ini adalah dapat melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Karena ketika ditemukan adanya hal yang mencurigakan oleh aparat penegak hukum, maka keterangan dapat dibuka. Sedangkan untuk kelemahannya, teori ini masih dapat dijadikan tempat perlindungan bagi transaksi yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Pengecualian adalah suatu keadaan di mana rahasia bank dapat diungkapkan. Diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang berbunyi, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 44, dan 44A. Pertama, kepentingan perpajakan. Bisa dibuka keterangannya namun harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dan perintah tertulis pimpinan BI.
dilakukan oleh bank dengan memberi atau memperlihatkan bukti-bukti tertulis. Kedua, kepentingan penyelesaian piutang bank. Penyelesaian harus berupa yang telah diserahkan ke BUPLN. BUPLN memberikan permintaan tertulis, kemudian pimpinan BI akan menurunkan izin tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan. Ketiga, kepentingan peradilan pidana. Polisi, jaksa, atau hakim harus membuat permintaan tertulis atas permintaan dari Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua MA, yang kemudian pimpinan BI baru akan memberikan izin secara tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan nasabah yang menjadi tersangka atau terdakwa. Keempat, kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah. Terhadap pengadilan, direksi bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan nasabah yang relevan dengan perkara tersebut. Kelima, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank. Dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha, serta dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Keenam, kepentingan atas persetujuan nasabah. Keterangan nasabah dapat dibuka atas permintaan, persetujuan, atau surat kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk. Apakah itu pelanggaran rahasia bank? Merupakan pemberian keterangan secara melawan hukum atau tanpa sepersetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Pelanggaran dapat dilakukan atas paksaan pihak ketiga ataupun kesengajaan pihak bank atau pihak yang terafiliasi. Bagaimana dengan nasabah debitur? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 40 menjelaskan bahwa keterangan nasabah lain selain dari nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan, yang berarti keterangan nasabah debitur tidak wajib dirahasiakan. Kenapa? Alasannya adalah untuk mempermudah eksekusi terhadap kredit yang macet. Nah, begitulah video tentang materi rahasia bank yang saya buat dengan outline, pengertian, dasar hukum, teori rahasia bank, pengecualian, dan pelanggaran. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan materi ini. Video ini saya buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas akhir Hukum Perbankan Universitas Internasional Batam kelas 4 IHMA Fakultas Ilmu Hukum. Sekian dan terima kasih.